Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nawin Halimah dengan NIM 2011290091 akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis morfem. Yang pertama, macam-macam atau jenis-jenis morfem. Morfem bisa diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya, yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya, berdasarkan kebebasan atau keterikatannya. Morfem menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, dan kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Yang kedua, yaitu morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya kata ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitiks, morfem unik atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya kata lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem di antaranya adalah oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke dan an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke an adalah satu morfem meskipun terpisah. Selanjutnya, jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang pertama, morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lainnya. Contoh morfem ikan, ku, jalan, dui, dan rumah. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Selanjutnya ada morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti kata me, di, ter, dan ber. Bisa pula berupa partikel seperti kata dari, ke, dan buah. Selanjutnya, kata terakhir adalah morfem segmental dan morfem suprasegmental. Pertama, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya adalah kata meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau meja.
Selanjutnya adalah morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.